Salam sejahtera, selamat beraktivitas. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita baca dari Filemon. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Afia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita atau Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau membuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semua itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semua itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus dengan percaya kepada ketaatanmu. Kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah
juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epapras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Kita juga baca di Amos pasal yang kelima, Amos pasal yang ke-6. Celakalah atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentaranya di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihatlah, berjalanlah dari sana ke amat dan besar itu, dan pergilah ke Gad orang Palestin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatlah pemerintahan kekerasan yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Dan jika pamannya, pembakar mayat itu, yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanyalah kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut nama Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan, dan rumah kecil menjadi rongsokan. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sesungguhnya kamu telah mengubah keahlian menjadi racun, dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Hai kamu yang bersuka cita karena Lodabar, dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita? Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu.
Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba. Kita juga akan baca di dalam Yehezkiel pasal yang ke-46. Beginilah firman Tuhan Allah. Pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama 6 hari kerja. Tetapi pada hari Sabat supaya dibuka, pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Raja itu akan masuk dari luar melalui balai gerbang dan akan berdiri dekat tiang pintu gerbang itu. Sementara itu imam-imam akan mengolah korban bakaran dan korban keselamatan raja itu, dan ia akan sujud menyembah di ambang pintu gerbang itu, lalu keluar lagi, dan pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang hari. Penduduk negeri juga harus turut sujud menyembah di hadapan Tuhan di pintu gerbang itu pada hari Sabat dan hari bulan baru. Korban bakaran yang harus dipersembahkan raja itu kepada Tuhan pada hari Sabat ialah 6 ekor domba yang tidak bercela dan 1 ekor domba jantan yang tidak bercela. Korban sajian dan domba jantan harus diolah dengan 1 epa tepung, tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 epa. Pada bulan baru harus dipersembahkan 1 ekor lembu jantan muda yang tiada bercela, serta 6 ekor domba dan 1 ekor domba jantan yang tiada bercela. Sebagai korban sajian, ia harus mengolah 1 epa tepung dengan 1 ekor lembu dan 1 epa tepung dengan 1 ekor domba jantan. Tetapi korban sajian dari domba-domba lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 epa. Kalau raja hendak masuk ke dalam, ia harus masuk melalui balai gerbang dan keluar dari situ juga. Tetapi kalau penduduk negeri pada perayaan-perayaan yang tetap berkumpul di hadapan Tuhan dan yang masuk melalui pintu gerbang utara untuk turut sujud menyembah, biarlah mereka keluar melalui pintu gerbang selatan, dan yang masuk melalui pintu gerbang selatan biarlah keluar melalui pintu gerbang utara. Janganlah seorang kembali melalui pintu gerbang kemasukannya, tetapi masing-masing harus keluar dari pintu gerbang yang di depannya. Mengenai raja itu, ia akan masuk bersama-sama mereka dan keluar bersama-sama mereka. Pada hari-hari raya yang perayaan-perayaan yang tetap harus ada korban sajian, yaitu 1 epa tepung diolah dengan 1 ekor lembu jantan dan 1 epa tepung diolah dengan 1 ekor domba jantan. Tetapi korban sajian dan dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 bin atau 1 epa bakaran sukarela atau korban keselamatan sukarela bagi Tuhan, maka orang harus
membukanya pintu gerbang sebelah timur untuk dia, dan ia akan mempersembahkan korban bakarannya dan korban keselamatannya itu seperti ia perbuat pada hari Sabat. Kemudian ia keluar, dan sesudah ia keluar pintu gerbang harus ditutup. Tiap hari ia harus mengolah domba yang berumur 1 tahun dan yang tiada bercela sebagai korban bakaran dari Tuhan. Setiap pagi ia harus melakukan itu. Di samping itu setiap pagi ia harus mempersembahkan korban sajian 1/6 epa tepung dengan minyak 1/3 hin untuk mencampur tepung yang terbaik itu. Itulah korban sajian bagi Tuhan, dan ketetapan itu tetap selama-lamanya. Demikianlah mereka harus mempersembahkan domba dan korban sajian dan minyak setiap pagi sebagai korban bakaran yang tetap. Beginilah firman Tuhan Allah, kalau raja itu memberi sesuatu pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang anaknya, maka ia menjadi kepunyaan anaknya dan miliknya menjadi pusaka mereka. Kalau ia memberikan pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang hambanya, maka itu menjadi kepunyaannya sampai tahun kebebasan, lalu haruslah kembali kepada raja itu. Hanya anak-anak raja itu boleh mewarisi milik pusakanya, dan janganlah raja itu mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat sehingga mereka terdesak dari miliknya. Hanya dari miliknya boleh ia wariskan kepada anak-anaknya, supaya jangan seorang pun dari umatku didesak dari miliknya. Lalu dibawanyalah aku melalui pintu masuk yang di samping pintu gerbang ke bilik-bilik untuk para imam yang di sebelah utara tempat kudus, dan sungguh di sana di bahagian barat sekalian ada satu tempat. Ia berkata kepadaku, disinilah tempatnya imam-imam memasukkan korban penebusan salah dan korban penghapusan dosa dan membakar korban sajian, dan mereka tidak boleh membawanya ke pelataran luar, supaya dengan demikian mereka jangan menguduskan umat Tuhan. Kemudian diiringinya aku ke pelataran luar, dan membiarkan aku pergi ke 4 sudut pelataran itu, supaya di tiap sudut pelataran itu ada lagi pelataran. Pada keempat sudut pelataran itu ada pelataran-pelataran kecil 40 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya, keempatnya sama ukurannya. Mengelilingi keempat pelataran kecil itu ada tembok batu, dan di bagian bawah tembok-tembok batu itu sekelilingnya diperbuat tempat-tempat masak. Ia berkata kepadaku, inilah dapur tempat memasak, di mana petugas-petugas bait suci memasak korban sembelihan umat Tuhan. Kita juga baca di 2 Raja-Raja pasal yang ke-9. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini, dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin
Nimsi, masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat. Lalu nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, ada pesan kubawa untukmu. Yang ya panglima Yehu bertanya, untuk siapa dari kami sekalian? Jawabnya, untukmu ya panglima. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Izebel darah hambaku nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan berlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Izebel akan dimakan anjing di kebun di luar Jiril, dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Kemudian nabi itu membuka pintu lalu lari. Apabila Yehu keluar dan mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu? Jawabnya kepada mereka, kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya. Tetapi mereka berkata, dustai, cobalah beritahu kepada kami. Lalu katanya, beginilah dikatakan kepadaku, demikianlah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kainnya begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, Yehu raja. Demikianlah Yehu bin Yosafat bin Nimsi mengadakan persepakatan melawan Yoram. Adapun Yoram sedang berjaga-jaga dan Ramot Gilead bersama-sama dengan segenap orang Israel menghadapi Hazet raja Aram. Tetapi raja Yoram sendiri telah pulang ke Yisrael supaya luka-lukanya diobati yang ditimbulkan melawan Hizael raja Aram. Yehu berkata, jika kamu sudah setuju, jangan biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk memberitahukan hal itu kepada Yisrael. Amin. Tuhan memberkati kita semua.